Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan ilmu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Oke anak-anak bapak semua, di sini bapak akan menjelaskan materi akidah akhlak ya kelas 4, yaitu tentang kalimat thayyibah ya. Di sini mudah-mudahan anak-anak bapak yang berada di rumah dalam keadaan sehat semua ya. Oke, langsung saja kita bahas materi yang pertama atau yang ke-1, yaitu tentang kalimat thayyibah. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat ya. Jika tidak, kita bisa berkata baik ya, hendaklah kita diam. Jadi kalau kita tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam. Nah, perhatikan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam ya. Jadi maknanya kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam. Nah, jadi kita intinya kita dilarang berkata kotor atau berkata tidak baik ya anak-anak bapak semua. Jadi materi kalimat thayyibah ini ada beberapa konsep ya. Ada banyak, tapi di sini ada beberapa konsep yang kita bahas, yaitu yang pertama arti kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Berarti ada 3 yang kita bahas di sini kalimat thayyibahnya ya. Terus di saat apakah melafalkan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar ini nanti kita kupas ya. Oke. Yang pertama kita bahas yaitu tentang kalimat subhanallah ya. Subhanallah ini artinya maha suci Allah ya. Jadi kalimat dalam kalimat thayyibah ini ya, arti dari masya subhanallah yaitu maha suci Allah. Nah, Islam menganjurkan kepada semua pemeluknya untuk senantiasa membasahi bibir dengan kalimat yang baik. Jadi mengucapkan dengan kalimat yang baik. Dalam ajaran Islam kita terdapat kalimat thayyibah yang harus diucapkan pada waktu-waktu tertentu ya. Kalimat thayyibah itu bermacam-macam dan diucapkan dalam keadaan yang berbeda-beda ya. Contohnya dengan subhanallah ini ya. Nah, diantaranya itu subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar ya. Nah, di sini kita bahas dulu tentang kalimat subhanallah, yaitu terdiri dari 2 kata, subhana yang artinya maha suci dan Allah artinya Allah. Jadi kalimat subhanallah artinya maha suci Allah, yaitu kesucian Allah ya, yang bermakna bersih dari sifat kekurangan dan aib ya. Tidak seperti kita ya, makhluk manusia, makhluknya yang penuh dengan kekurangan ya. Tidak ada manusia atau makhluk Allah yang sempurna ya. Yang sempurna itu hanya Allah. Nah, itu dari
makna dari arti dari subhanallah. Nah, sekarang kita bahas yaitu tentang Masya Allah. Nah, kalimat thayyibah yang lain adalah Masya Allah, ya. Seperti ini tulisannya. Nah, kalimat Masya Allah ini memiliki arti adalah ungkapan untuk mengagungkan ciptaan Allah, ya. Ya, artinya sesuatu yang dikehendaki Allah, yaitu segala sesuatu itu bisa terjadi atas kuasa dan kehendak Allah. Nah, itu dari kalimat Masya Allah. Nah, selain kalimat subhanallah dan Masya Allah, ada kalimat yang lain yaitu nantinya Allahu Akbar. Nah, seperti ini tulisannya, yaitu artinya Allah Maha Besar. Nah, apabila kita melihat sesuatu yang menggambarkan kebesaran Allah, sebaiknya kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Hanya Allah yang Maha Besar. Nah, sifat kebesaran Allah itu tidak dapat tertandingi oleh siapapun, maupun presiden, maupun orang kuat, ya, di dunia ini. Jadi tidak ada yang bisa menandingi selain sifat kebesaran Allah. Nah, Masya Allah disebut juga dengan takbir, ya. Bacaan takbir adalah bacaan yang digunakan untuk mengagungkan asma Allah. Dengan mengagungkan asma Allah berarti kita telah menyatakan bahwa Allah Maha Besar. Selain Allah tidak ada yang patut memiliki sifat tersebut, ya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Allah bisa menciptakan matahari, bulan, planet yang berjalan pada orbitnya masing-masing dan tidak pernah berbenturan. Begitu juga dengan ciptaan langit dan bumi. Bumi diciptakan sebagai hamparan, sedangkan langit diciptakan di atas bumi tanpa ada tiang penyangga. Jadi tidak akan jatuh ke bawah, dia nggak bisa dia berdiri di atas sana. Contohnya ada awan, langit-langit, ya. Nah, itulah keagungan dan dari ciptaan Allah. Oke, ya. Jadi tidak akan ada yang bisa menandingi ciptaan Allah. Nah, kita lihat yakni menciptakan bukti lain kebesaran Allah, yakni pada penciptaan Nabi Adam alaihissalam tanpa adanya seorang ayah dan ibu, serta menciptakan Nabi Isa tanpa adanya ayah, ya. Nabi Isa tidak ada ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ali yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, ya, maka jadilah sesuatu. Nah, jadi kalau Allah bilang jadi, ya jadi apapun itu. Nah, makanya kekuatan Allah tidak ada yang bisa menandinginya. Oke, masuk ke selanjutnya kalimat thayyibah tadi, yaitu kalimat subhanallah disebut juga tasbih, yaitu artinya maha suci Allah dan benar-benar suci dari segala kekurangan. Dialah yang menciptakan langit beserta isinya. Nah, ada cerita ini adalah di waktu kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah yang 3 tadi. Di sini ada cerita ketika liburan semester, murid-murid kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah mengadakan karya wisata ke air terjun, ya. Pada saat itu mereka memasuki daerah yang datarannya tinggi, curam dan berbelok-belok. Jadi sangat susah, ya. Nah, murid-murid sangat kagum menyaksikan indahnya pemandangan di sekitar air terjun yang begitu besar. Ya, mereka kagum melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian indah dan sempurna. Mereka mengucapkan subhanallah dan masya Allah. Nah, kalimat thayyibah subhanallah ini
juga dianjurkan dibaca ketika setiap selesai sholat sebagai zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pada saat mengucapkan subhanallah dan masyaallah, yaitu melihat hal yang sangat indah atau menakjubkan ya dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga yaitu kalimat Allahu Akbar dapat diucapkan dalam berbagai keadaan sebagai berikut. Yang pertama, ketika mengumandangkan azan. Nah, di situ ada kalimat Allahu Akbar ya. Nah, ketika mengumandangkan iqamah, menunaikan ibadah sholat. Nah, di sholat pun setiap kita batasan-batasan sholat, yaitu ada ruku, sujud, yaitu pakai kalimat Allahu Akbar. Nah, saat zikir setelah sholat fardu ada juga kalimat takbirnya, yaitu Allahu Akbar. Ketika mengumandangkan takbir pada malam takbiran, nah pada saat takbiran juga kita membaca kalimat Allahu Akbar. Terus melihat sesuatu yang luar biasa, misalnya ada bayi yang kembar siam, nah dan sebagainya, itu bisa kita ucapkan kalimat Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini bacaan takbir yang mempunyai arti Allah Maha Besar. Nah, itulah beberapa contoh tentang kalimat thayyibah. Subhanallah ada 3 tadi ya, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar ada 3 kita bahas di sini. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar ya. Nah, gambar pemandangan ya yang sangat indah bisa kita ucapkan subhanallah atau masya Allah. Nah, di sini kalau kita melihat yang menakjubkan seperti ini, kita ucapkan masya Allah atau subhanallah. Nah, ya. Terus ada lagi gambar air terjun yang sangat indah. Nah, di sini juga boleh kita ucapkan masya Allah atau subhanallah. Ya, jadi kita mengagungkan ciptaan Allah. Nah, yang terakhir yaitu gambar orang azan. Nah, disinilah kalimat takbir atau kalimat Allahu Akbar diucapkan oleh azan ya. Nah, di sini ini adalah berbentuk salah satu gambar yang contoh ya, yang pada saat melakukan atau mengucapkan kalimat thayyibah. Oke, sampai di situ penjelasan Bapak tentang kalimat thayyibah, yaitu ada 3 tadi, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan bisa anak-anak Bapak amalkan di dalam kehidupan sehari-hari dan sangat gampang dan kita jumpai. Jadi mohon kepada anak-anak Bapak semua, tinggalkan kalimat-kalimat kotor. Marilah mulai kita basahi bibir kita, mulut kita dengan bacaan yang mengagungkan asma Allah, yaitu kalimat thayyibah. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.